Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laras Maulani dengan NIM 202206101008 dari Prodi Akuntansi Universitas Kuningan. Baik, di sini saya akan memaparkan materi terkait analisis laporan keuangan PT Indoput CBP Sukses Makmur Tbk dan PT Garuda Put Putra Putri Jaya Tbk. Profil perusahaan pada PT Indoput CBP Sukses Makmur Tbk adalah perusahaan makanan dan minuman terkemuka di Indonesia yang bergerak di bidang produk konsumen bermerek seperti mie instan, susu, makanan ringan, minuman, dan penyedap rasa. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2009 sebagai bagian dari restrukturisasi grup Indoput. Adapun pada PT Garuda Putra Putri Jaya Tbk merupakan produsen makanan dan minuman yang terkenal dengan merek Garuda, Geri, dan Coklatos. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1994. Adapun pembahasan yang akan saya sampaikan, yang pertama ada menghitung current ratio, debt to equity ratio, return on asset, dan return on equity. Yang kedua ada analisis tren pertumbuhan penjualan dan laba bersih. Yang ketiga ada analisis time series masing-masing perusahaan. Yang keempat analisis cross section, dan yang kelima ada analisis kebangkrutan dengan rumus J-score. Adapun analisis current ratio PT Indoput CBP Sukses Makmur Tbk tahun 2020 sampai 2024, untuk rumus current rasionya itu aktiva lancar dibagi kewajiban lancar. Nah, untuk tahun 2020 current rasionya sebesar 2,26, 2021 1,79, 2022 3,9, 2023 3,51, 2024 4,8. Analisis current ratio PT Garuda Putra Putri Jaya Tbk tahun 2020 sampai 2024, current rasionya yaitu sebesar 1,75, 1,47, 1,74, 1,77, dan 2024 1,37. Untuk analisis debt on equity ratio PT Indoput CBP Sukses Makmur Tbk, untuk rumusnya yaitu total liabilitas dibagi total ekuitas. Pada tahun 2020 debt on equity rasionya yaitu 1,05, 2021 1,16, 2022 1, 2023 0,92, dan 2024 0,88. Analisis debt on equity rasio pada PT Garuda Put Putra Putri Jaya yaitu pada tahun 2020 sebesar 1,27, 2021 1,23, 2022 1,26, 2023 0,90, dan 2024 1,110. Analisis return on asset PT Indoput CBP Sukses Makmur, rumusnya yaitu laba bersih dibagi total aset dikali 100%. Nah, untuk 2020 ROA-nya yaitu sebesar 7,16%, 2021 6,69%, 2022 5,62%, 2023 7,9%, dan 2024 6,99%. Analisis return on asset pada PT Garuda ROA-nya pada tahun 2020 sebesar 3,73%, 2021 7,28%, 2022 7,12%, 2023 8,9%, dan 2024 8,15%. Untuk analisis return on equity pada PT Indofood, rumusnya yaitu laba bersih dibagi modal sendiri dikali 100%. Nah, ROE-nya pada tahun 2020 yaitu 14,74%, 2021 14,43%, 2022 9,9%, 2023 13,63%, dan 2024 13,14%. Untuk analisis return on equity pada PT Garuda Food, yaitu ROE-nya sebesar 8,47%, 16,26%, 15,57%, 15,38%, dan 17,15%. Analisis tren pertumbuhan penjualan bersih dan laba bersih pada PT Indoput CBP Sukses Makmur Tbk, penjualan bersihnya terus meningkat dari tahun ke tahun. Nah, untuk laba bersih menunjukkan
fluktuasi selama periode ini. Untuk tahun 2020 sebesar 7.418.574. Nah, naik pada tahun 2021 sebesar 7.900.282. Kemudian menurun pada tahun 2022 sebesar 5.722.194. Nah, setelah itu kembali meningkat signifikan di tahun 2023 dan 2024. Bisa dilihat di grafik tersebut. Pada PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk, penjualan bersih menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Akan tetapi, laba bersih perusahaan menunjukkan pertumbuhan yang kuat dan stabil sepanjang tahunnya. Bisa dilihat di grafik tersebut. Analisis time series. Time series current ratio tahun 2020 sampai 2024 pada PT Indofood dan PT Garuda. Nah, kesimpulannya yaitu PT Indofood itu menunjukkan tren peningkatan current ratio dari tahun 2020 hingga 2024. Meskipun ada sedikit penurunan di tahun 2021, peningkatan ini menandakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek semakin baik. Nah, untuk analisis time series current ratio pada PT Garuda Food, secara keseluruhan current ratio PT Garuda Food itu menunjukkan fluktuasi dengan tren cenderung menurun dari tahun 2020 hingga 2024, terutama penurunan signifikan di tahun 2024. Nah, hal ini mengindikasikan bahwa kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya cenderung kurang stabil dibandingkan dengan PT Indofood. Analisis time series debt to equity ratio tahun 2020 hingga 2024 pada PT Indofood itu menunjukkan tren penurunan dari tahun 2021 hingga 2024 setelah sempat sedikit meningkat di tahun 2021. Nah, penurunan ini mengindikasikan bahwa perusahaan semakin mengurangi ketergantungannya pada utang dibandingkan dengan modal ekuitasnya, yang merupakan indikator kesehatan keuangan yang baik. Nah, untuk PT Garuda Food menunjukkan fluktuasi selama periode ini meskipun ada penurunan di tahun 2023 yang menunjukkan perbaikan. Debt to equity rasionya itu kembali meningkat di tahun 2024, menunjukkan bahwa rasio utang terhadap ekuitas perusahaan ini cenderung kurang stabil dibandingkan dengan PT Indofood. Nah, untuk time series return on asset yaitu pada PT Indofood itu menunjukkan fluktuasi selama periode 2020 hingga 2024 dengan tren menurun di awal periode dan kemudian sedikit pulih. Hal ini mengindikasikan bahwa efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba dari total asetnya berfluktuasi selama periode tersebut. Bisa dilihat dalam grafik tersebut yang warna hitam. Nah, untuk PT Garuda menunjukkan tren peningkatan yang cukup konsisten dari tahun 2020 hingga 2024. Akan tetapi sedikit adanya fluktuasi di beberapa tahun. Peningkatan ini menunjukkan bahwa efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba dari total asetnya cenderung membaik. Bisa dilihat dalam grafik yang warna putih. Untuk time series return on equity pada PT Indofood menunjukkan fluktuasi selama periode 2020 hingga 2024. Setelah mengalami penurunan yang cukup drastis di tahun 2022, perusahaan menunjukkan pemulihan di tahun 2023, meskipun sedikit menurun lagi di tahun 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba bagi pemegang saham berfluktuasi selama periode tersebut. Bisa dilihat dalam grafik tersebut yang warna hitam. Nah, untuk time series return on equity pada PT Garuda Food menunjukkan tren peningkatan yang kuat dari tahun 2020 hingga 2024 meskipun ada sedikit penurunan di tahun 2022 dan 2023. Peningkatan ini menunjukkan bahwa perusahaan semakin efisien dalam menghasilkan laba dari modal yang diinvestasikan oleh pemegang sahamnya. Bisa dilihat dalam grafik yaitu pada grafik yang warna putih. Untuk analisis cross-section pada current ratio PT Indofood sebesar 2,96
sedangkan current ratio pada PT Garuda 1,62, yang dimana PT Indofood ini menunjukkan likuiditas yang lebih baik dibandingkan dengan PT Garuda. Karena memiliki current ratio yang lebih tinggi, berarti Indofood memiliki kemampuan yang lebih besar untuk menutupi kewajiban jangka pendeknya. Nah, untuk DER PT Indofood itu 1 dan untuk DER PT Garuda itu 1,14, yang dimana PT Indofood ini memiliki tingkat ketergantungan pada utang yang lebih rendah dibandingkan dengan modal ekuitasnya, yang ditunjukkan oleh DER yang lebih rendah dibandingkan dengan PT Garuda Food. Nah, ini menunjukkan struktur modal yang lebih sehat dan risiko keuangan yang lebih rendah. Untuk return on assetnya pada PT Indofood itu 6,58%, dan untuk ROA PT Garuda 5,42%, di mana PT Indofood ini lebih efisien dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba dibandingkan dengan PT Garuda Food. Yang lebih tinggi menunjukkan kinerja operasional Indofood yang lebih baik dalam mengelola asetnya. Nah, untuk ROE-nya itu PT Indofood 13,18%. Nah, untuk ROE PT Garuda Food 23,67%. Yang dimana PT Garuda Food ini menunjukkan efisiensi yang jauh lebih tinggi dalam menghasilkan laba dari investasi pemegang saham dibandingkan dengan PT Indofood. Untuk itu, ROE yang jauh lebih tinggi untuk Garuda Food ini menunjukkan kemampuan yang superior dalam menciptakan nilai bagi pemiliknya. Nah, untuk analisis J-score rumusnya bisa dilihat ya. Nah, untuk PT Indofood itu 1,988, yang dimana kondisi keuangannya itu perlu perhatian, dan untuk PT Garuda Food itu 4,5024, yang dimana kondisi keuangan perusahaan sehat. Sekian dari saya, terima kasih.